Audio penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Romawi 1 Umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, citizen friendly, guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28F, dan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, warga masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Karena undang-undang ini merupakan hukum material dari sistem peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat. Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, di mana keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Undang-undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat terwujud
Pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan undang-undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, undang-undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam undang-undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik, good governance, dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan daerah. Romawi 2 pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya cukup jelas tidak diuraikan dalam audio ini. Pasal 5 huruf A. Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pasal 5 huruf B. Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 7 ayat 2, huruf F. Warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan. Pasal 9 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan menjadi dasar kewenangan adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Pasal 9 ayat 2 huruf B. Yang dimaksud dengan dasar pengambilan keputusan dan/atau tindakan adalah dasar hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokoknya. Pasal 9 ayat 4. Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu keputusan dan/atau tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan warga masyarakat. Pasal 10 ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 10 ayat 1 huruf B. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara 1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, 2. Kepentingan individu dengan masyarakat, 3. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, 5. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, 6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang,
7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. 8. Kepentingan pria dan wanita. Pasal 10 ayat 1 huruf C. Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Pasal 10 ayat 1 huruf D. Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Pasal 10 ayat 1 huruf E. Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampuradukan kewenangan. Pasal 10 ayat 1 huruf F. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pasal 10 ayat 1 huruf G. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Pasal 10 ayat 1 huruf H. Yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat 2. Yang dimaksud dengan asas-asas umum lainnya di luar AUPB adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1. Kewenangan mandat diperoleh dari sumber kewenangan atributif dan delegatif. Pasal 14 ayat 1 huruf B. Yang dimaksud dengan tugas rutin adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari. Pasal 14 ayat 4. Wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama, atau disingkat A.N untuk beliau atau disingkat U.B, melaksanakan mandat atau disingkat M.M, dan melaksanakan tugas atau disingkat M.T. Pasal 14 ayat 7. Yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Pasal 19 ayat 1. Yang dimaksud dengan tidak sah adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Pasal 19 ayat 2. Yang dimaksud dengan dapat dibatalkan adalah pembatalan keputusan dan atau tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat atau badan peradilan. Pasal 22 ayat 2 huruf D. Yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya, keadaan bencana alam atau gejolak politik. Pasal 23 huruf A.
Pilihan keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan keputusan dan atau tindakan adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 huruf B. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tidak mengatur adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman. Pasal 23 huruf C. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis dan tidak sinkron, dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat. Pasal 23 huruf D. Yang dimaksud dengan kepentingan yang lebih luas adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain, bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa. Pasal 24 huruf D. Yang dimaksud dengan alasan-alasan objektif adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB. Pasal 24 huruf F. Yang dimaksud dengan iktikat baik adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB. Pasal 25 ayat 1. Yang dimaksud dengan memperoleh persetujuan dari atasan pejabat adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengajukan persetujuan kepada kepala daerah. Bagi bupati, wali kota mengajukan persetujuan kepada gubernur. Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian, lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri pimpinan lembaga. Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 ayat 2. Yang dimaksud dengan akibat hukum adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya diskresi. Pasal 25 ayat 3. Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat. Pasal 25 ayat 5. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif di mana dibutuhkan dengan segera penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 34 ayat 3. Yang dimaksud dengan keputusan dan atau tindakan rutin adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya. Pasal 35 ayat 2. Yang dimaksud dengan secara wajar adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan real dan kemampuan penerima bantuan kedinasan. Pasal 36 ayat 2. Penolakan bantuan kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas badan dan atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan. Misalnya, pelaksanaan bantuan kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan. Pasal 38 ayat 1. Prosedur penggunaan keputusan berbentuk elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 38 ayat 2. Untuk proses pengamanan pengiriman keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari pejabat pemerintahan yang menyimpan dokumen asli.
Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak badan dan/atau pejabat pemerintahan atau warga masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya. Pasal 39 ayat 2, huruf B. Yang dimaksud dengan memerlukan perhatian khusus adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh warga masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban umum. Maka badan dan/atau pejabat pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. Pasal 39 ayat 4 huruf B. Yang dimaksud dengan swasta, meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di Indonesia, dan asing. Pasal 43 ayat 1 huruf B. Yang dimaksud dengan kerabat dan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung tiri angkat, saudara kandung tiri angkat, suami istri, anak kandung tiri angkat, suami istri dari anak kandung tiri angkat, kakek nenek kandung tiri angkat, cucu kandung tiri angkat, saudara kandung tiri angkat dari suami istri, suami istri dari saudara kandung tiri angkat, saudara kandung tiri angkat dari orang tua, mertua. Pasal 46 ayat 1. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat adalah keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi warga masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan keputusan. Pasal 48 huruf C. Yang dimaksud dengan keputusan yang menyangkut penegakan hukum adalah keputusan sebagai pelaksanaan keputusan sebelumnya. Contoh, keputusan tentang relokasi bangunan di jalur hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin. Pasal 49 ayat 3. Yang dimaksud dengan media lainnya, antara lain papan pengumuman, brosur, media massa, atau media tradisional. Pasal 50 ayat 2. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dokumen, mencakup mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya keputusan. Pasal 51 ayat 1. Yang dimaksud dengan membuka akses adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen administrasi pemerintahan yang terkait. Pasal 51 ayat 2. Yang dimaksud dengan rahasia negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud dengan kerahasiaan pihak ketiga adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 52 ayat 1, huruf B. Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur. Pasal 54 ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan. Pasal 54 ayat 1 huruf B. Yang dimaksud dengan keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Pasal 55 ayat 1. Yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi. Yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan.
Pasal 55 ayat 2. Yang dimaksud dengan penjelasan terperinci adalah penjelasan yang menguraikan alasan penetapan keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas. Pasal 57. Pada dasarnya keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam keputusan. Pasal 59 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan batas waktu adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan batas waktu. Pasal 59 ayat 2 huruf B. Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian tertentu. Pasal 59 ayat 2 huruf C. Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan penarikan adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan dengan keputusan terhadap penarikan keputusan. Pasal 59 ayat 2 huruf D. Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan dengan tugas adalah keputusan yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan mulai tugas yang harus dilakukan. Pasal 59 ayat 2 huruf E. Yang dimaksud dengan mulai dan berakhirnya keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum adalah adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap keputusan. Pasal 62 ayat 1. Yang dimaksud dengan sarana elektronis, antara lain faksimile, surat elektronik, dan sebagainya. Pasal 62 ayat 3. Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal antara lain keputusan Presiden terkait pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan keputusan Presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil. Pasal 63 ayat 1. Yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan sebagian isi keputusan oleh pejabat pemerintahan. Pasal 63 ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan kesalahan konsideran adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan atau mengingat. Pasal 63 ayat 1, huruf B. Yang dimaksud dengan kesalahan redaksional adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya. Pasal 64 ayat 1 huruf C. Yang dimaksud dengan cacat substansi, antara lain keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, atau keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. Pasal 68 ayat 2. Contoh keputusan yang berakhir dengan sendirinya. Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir. Maka keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 68 ayat 5. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang masa berlakunya suatu keputusan, sedangkan dalam keputusan pengangkatan pejabat yang bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka berakhirnya keputusan memerlukan penerbitan keputusan baru demi kepastian hukum. Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi pemerintahan dari organisasi yang lama ke organisasi baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur jabatan. Sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri masa jabatan pejabat yang bersangkutan. Pasal 70 ayat 3. Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh pejabat pemerintahan yang terkait maupun warga masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasal 71 ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan kesalahan prosedur adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar operasional prosedur. Pasal 71 ayat 1, huruf B. Yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat. Misal terdapat konflik kepentingan.
cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Pasal 73 ayat 1. Yang dimaksud dengan salinan fotokopi adalah termasuk juga copy collection. Pasal 73 ayat 2. Yang dimaksud dengan dokumen adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelayanan publik. Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 ayat 3. Yang dimaksud dengan terdapat keraguan adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen. Pasal 75 ayat 2, huruf B. Yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan-atasan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif. Pasal 79 ayat 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan di daerah. Pasal 81 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan uang paksa adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar keputusan dan atau tindakan dilaksanakan sehingga apabila keputusan dan atau tindakan telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Pasal 81 ayat 2, huruf B. Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan administrasi pemerintahan. Pasal 81 ayat 3, huruf C. Yang dimaksud dengan media massa adalah media cetak dan atau media elektronik baik nasional maupun lokal. Pasal 87 huruf D. Yang dimaksud dengan final dalam arti luas mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Audio penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.